Ada yang menarik lagi yang kegiatan yang dilakukan oleh, Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat dan gebrakan-gebrakan itu selalu ada. Kalau dihitung ini, gebrakan ini bisa dihitung hari per hari. Ada saja yang dilakukan oleh Pak Deddy. Kalau dibilang Sunda mah araratul Pak Deddy, atul hayang gawe wae gitu. Jadi setiap harinya pasti ada saja yang di apa namanya, terus diulik, terus dibongkar dan terus apa namanya, dicari terus ya. Jadi selama ini bagaimana kinerjanya dong sebelum kepemimpinan Pak Deddy? Contohnya adalah adanya anak-anak ya yang di jalanan kita lihat. Nah, itu kan permasalahan selama ini tidak pernah tuntas. Nah, dengan satu gebrakan Pak Deddy Mulyadi, akhirnya ya bisa dicari solusi. Yaitu dipekerjakan di gedung pakuan untuk bersih-bersih daripada di jalanan. Kalau misalkan mereka tidak mau kemudian kembali lagi, ya harus ada tindakan. Dan ini yang dilakukan oleh Pak Deddy. Ya, asih tindakan. Dan yang siapa? Ya aparat. Ya bekerjalah aparat. Coba kita dengarkan ini ya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya ibu. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Sudah dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di gedung pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah. Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Kalau di kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja. Serius saya? Ya, Pak. Betul nggak Pak Sekda? Siap. Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu, Pak. Wah. Langsung kami akan bergerak, Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan turun ke bawah, ke masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa satu orang. Bisa, Pak? Bisa. Itu bisa sederhana, Pak. Itu dijadiin tukang sapu selesai, Pak. Satu orang. Nah, Gitu. Bisa, Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal kan maru. Dinas Pemberdayaan Perempuan, cicing di perapatan, kecerek, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Gitu, Pak. Siap. Kalau yang kecerek pasti saya kasih 5 juta. Kenapa? Takut anaknya Pak Sekda. hari ini bagi tugas langsung Eksekusi. Turun ke lapangan. Koordinasi dengan- Di-vlogkan, boleh dong di-vlogkan di IG-nya, di TikTok-nya. Ini pekerjaannya. Bukan hanya pelantikan. Habis pelantikan lagi. Perempuan banyak jadi korban apa namanya? Perdagangan orang. Kan vlog-vlog saya sebenarnya ngasih contoh itu. Harusnya itu segera. Malu orang Jawa Barat. Betul tidak, Pak? Betul, Pak. Selesaikan? Selesai, Pak. Kerjakan? Dikerjakan. Eksekusi. Eksekusi bukan hanya DP3 KB, Pak. Semua dinas. Oh, betul. Siap, Harus Pak. bertanggung jawab. Bertarung. Makanya perempuan jangan disakitin. Iya. Betul. Kalau ada pegawai Pemda provinsi nyakitin perempuan, berhentikan. Hidup ibu-ibu. Kalau Pak Sekda tidak menyakitin perempuan, tapi disakitin perempuan. Maksudnya diciwitan. Pak Sekda apa Pak Sekda? Siap. Bukan saya menyukai perempuan, perempuan yang menyukai saya. Satu gaya kepemimpinan yang humanis, ya, memang dekat dan mengena ke hati, menyuruh tapi tidak menyuruh gitu, menyuruh tapi dengan humanis. Jadi tidak merasa disuruh. Kesannya ya jadi masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran seperti itu. Dan inilah bukti ya bahwa selama ini bagaimana kerjanya dong kalau begitu. Ini bukti langsung gerakan dari Pak Deddy. Ya. Iya, kalau memang masih ada anak-anak di sana tidak ada kerja, ngapain dong diadakan
dinas, eee, ya, ya sudah dihapus saja dinas tersebut. Itu benar kata Pak Deddy barusan. Ya kalau misalkan itu tidak, berarti tidak ada kerja dong selama ini. Itu kan yang bukti nyata, anak-anak masih pada banyak di pinggiran jalan, ya. Tindak tegas, bagus, nanti akan kita lihat coba ya. Kita akan lihat di lampu-lampu stopan apakah masih ada anak-anak yang masih, meminta-minta di lampu, nanti akan kita lihat, kita akan survei. Tapi yang jelas bahwa inilah bentuk ketegasan dari Pak Deddy, bukan hanya menyuruh tetapi memberikan solusi, bukan hanya, berkoar-koar tapi memberikan jalan, ya. Dan apa solusinya? Ya itu yang terbaik, solusi yang terbaik. Jadi tidak ada lagi yang berhadapan dengan Pak Deddy adalah hanya sebagai teoritis. Pak Deddy adalah langsung tipikal yang kerja nyata, kerja di lapangan dan langsung turun di lapangan. Ini juga sudah mulai, merambah ke bawahannya, ke wali kota dan bupati, walaupun masih ada juga yang, wali kota yang masih nggak serius gitu kalau kita lihat ya, mengikuti jejaknya Pak Deddy gitu. Ya kita harapkan sih, mulai agak sedikit, mengikuti jejaknya, seperti kita lihat di Bogor sudah mulai mengikuti jejak Pak Deddy. Yang di Bandung bagaimana? Pak Farhan sebagai wali kota bagaimana? Jangan hanya menyingkirkan bau pesing dong. Bau pesing kan cobalah yang jelas-jelas. Sampah kayak apa, kan kalau saya lihat di Bandung masih banyak sampah bertebaran ya. Baik, materi pagi ini Pak Deddy dengan karyanya, Pak Deddy dengan aksinya, Pak Deddy dengan ketegasannya, inilah bukti nyata bahwa mudah-mudahan Jawa Barat akan berubah dan Jawa Barat akan menjadi, provinsi yang terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.